Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Edi di sini. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas di tema kedua, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, pembelajaran kedua. Bagaimana? Masih pada bersemangat bukan? Tentunya masih pada bersemangat meskipun belajarnya di rumah masing-masing. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang persatuan dan kesatuan. Pernahkah kalian mendengarkan pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pernah belum? Tahukah kalian apa makna dari pepatah itu? Nah, sebelum Bapak jelaskan lebih jauh, perhatikan bacaan yang berjudul Sapuli dan Persatuan Bangsa. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dengan beragam latar belakang suku, agama, dan ras, serta beraneka macam kebudayaan di dalamnya. Persatuan dan kesatuan yang saat ini sudah mendarah daging di bangsa ini tidak muncul begitu saja. Namun ada perjalanan panjang yang sudah dilalui, diawali dengan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa hingga kita yang ada saat ini. Kita masih meyakini bahwa persatuan dan kesatuan itu masih ada dan akan terus ada di bangsa ini. Kita adalah notabene-nya berbeda latar belakang, namun dipersatukan dengan satu napas bangsa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira tahu kan apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, meskipun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Nah, sama seperti analogi sapu lidi di atas. Satu sapu lidi atau satu lidi atau satu kita tidak bisa menjaga dan merawat persatuan bangsa seorang diri. Namun, kita yang bersatu diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika akan sama kuat seperti sapu lidi. Kuat bersama menjaga persatuan dan kesatuan serta menyapu setiap mereka yang berupaya menggoyah persatuan dan dengan bangsa ini. Jadi kalau kita hanya sendiri, sama halnya kalau kita bekerja ya, kalau hanya bekerja hanya satu orang membersihkan ruang kelas itu pasti prosesnya lama ya, diibaratkan satu lidi, satu orang. Tetapi apabila kita bergotong royong kita akan bersama-sama, secara bersama membersihkan lingkungan kelas, pasti lebih cepat. Sama halnya dengan istilah sapu lidi tersebut. Jadi sapu lidi itu merupakan perumpamaan. Apabila hanya satu lidi, hanya satu orang bekerja, itu prosesnya lama. Tetapi kalau dikumpulkan dan diikat, nah ibaratnya kalau kita bersatu, satu kelas membersihkan kelas, itu kelasnya cepat bersih. Jadi itu perumpamaannya ya dengan sapu lidi. Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku budaya dan agama, namun bangsa Indonesia mampu bersatu mengalahkan penjajah. Jadi bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan itu karena adanya persatuan dan kesatuan, bukan pemberian dari Jepang. Sekali lagi, kemerdekaan Indonesia itu bukan pemberian Jepang, melainkan persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia dalam mengusir penjajah, maupun juga mempertahankan ya. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, artinya bersatunya seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama menjadi satu kesatuan sehingga muncul sebuah kekuatan. Jadi kalau kita bersatu, kita akan kuat. Karena kalau kita sendiri ya kekuatan kita lemah, tapi kalau kita bersatu otomatis kekuatan kita semakin kuat. Nah, begitulah para pendahulu kita dalam mengusir dan mempertahankan kemerdekaan. Mereka bersatu mengusir penjajah dari muka bumi ini. Siapakah yang berhak menjaga persatuan dan kesatuan itu? Menjaga persatuan dan kesatuan merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting baik dalam merebut, mempertahankan maupun mengisi kemerdekaannya. Jadi kita senantiasa harus bersatu ya. Jangan bersatu tai kambing. Di dalam bersatu, ketika keluar dia bercerai-berai, itu jangan diambil patokan. Harus bersatu, betul-betul bersatu, seperti sapu lidi. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan apa saja contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah
berteman dan bermain tanpa membeda-bedakan suku dan agama, saling membantu tanpa mempermasalahkan perbedaan suku dan budaya, mempelajari budaya suku lain, dan menghormati perbedaan. Itu merupakan contohnya ya, dan masih banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga Bapak akan jelaskan apa saja yang merupakan manfaat persatuan dan kesatuan itu. Yang pertama adalah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan maju. Kemudian yang kedua, pembangunan nasional berjalan lancar, aman, dan cepat. Selanjutnya, kesejahteraan rakyat adil dan merata, terhindar dari perpecahan, serta persaudaraan antar warga tetap terjalin erat. Itulah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita bersatu itu manfaatnya banyak sekali buat kita, maupun buat bangsa kita. Dipahamkan? Nah, kalian telah memahami tentang arti pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Nah, tahukah kamu bahwa kerjasama persatuan dan kesatuan juga penting saat kita menampilkan tari daerah? Di antaranya adalah tari Bungong Jempa, tari Gending Sriwijaya, dan masih banyak lagi tari-tari daerah, tarian daerah yang tari berkelompok itu yang memerlukan persatuan dan kesatuan. Ya, tanpa persatuan dan kesatuan itu tidak akan dapat terjadi kekompakan pada saat menari. Jadi dalam tarian berkelompok itu harus membutuhkan yang namanya persatuan dan kesatuan agar tetap kompak dan menampilkan tari yang baik dan padu. Oke, dipaham ya anak-anak? Demikian penjelasan Bapak untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang Bapak jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti dan menjadi tambahan ilmu buat kalian. Ingat, meskipun belajar di rumah harus tetap jaga kesehatan, pakai masker ketika keluar, cuci tangan dengan sabun ketika habis bepergian, dan ingat, tetap semangat meskipun belajarnya di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, tugasnya saya Bapak kirim setelah kalian menonton video ini. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya.